Welcome back to channel Detektif Misteri. Dalam edisi malam ini kita ditemani oleh gua Adam Datau, YouTuber Cilegon terkenal guys. Yang ini nggak perlu dikenalin, yang pakai topi nggak perlu dikenalin. Karena gue sering di Detektif Misteri, gue anggota baru. salam kenal teman-teman semua ya. Gua Disebutnya apa nih penontonnya? Misteri Holic. Misteri Holic ya. Salam kenal teman-teman semua Misteri Holic. Gue anggota kondisional ya. Additional player. Additional player. Jadi malam Ini kali nggak ini dikenalin dulu. ini udah tahu ya. Pokoknya fuckboy ini. Fuckboy lagi trending ini. Pucek boy. Jadi edisi malam ini Detektif Misteri Jalan-jalan. bersama Adam Datau dan additional player kita. Udah pasti banyak yang tahu. Oh iya. Wak. Ada di lokasi yang menurut penduduk sekitar apa nih aneh? Apa kerenceng? Waduk. Ya? Nah, kita ada di waduk. Ada di waduk teman-teman. Kerenceng yang lumayan bikin creepy lah. Karena ada apanya tuh kalau creepy gitu. Kalau dilihat mitos sih, Mitos ya ini ya baru ya. Turun mitos. Nanti apa tadi ya? baru ada mitos doang. Ini mitos ya, banyak siluman buaya. Siluman buaya. Tapi kita sabut. Nah kita buktikan saja nanti guys apa penerawangan Ajendi sebagai ahlinya. Boy, apa? Core of the core. Ngomong kayak aja deh, ngomong. Core of the core. Lo juga lagi belelo. Oke, let's to continue. Hayu. Jadi gini aja nih, gue mau nanya sama lo. Biasanya kan waduk Kerenceng ini dikenal oleh warga sekitar adalah waduk dari perusahaan air terkenal di Cilegon. Tapi menurut Ajendi nih, dari bidang kemistisan ke misteri, adakah kejanggalan menurut Ajendi sendiri? Menurut saya sih ya, penglihatan saya banyak kejanggalan di sini. Apa tuh? Kira-kira? Ya tempat-tempat, malah tempatnya di sini. Tempatnya maksudnya tempat Makhluk-makhluk goib di sini. Waduh. Pada saya tadi ada yang lihat di situ perempuan. Ya mungkin udah kerasa kita datang kali. Barusan ini. Dari tadi dia di situ, sekarang juga sekarang di sini. Ya, di belakang saya. Kalau menurut lo Dam, menurut lo nih, apa sih yang mau tahu tentang waduk Kerenceng Yang di luar dari horornya. bukan di luar dari ramainya pabrik lah. Yang gue tahu soal waduk Kerenceng sih apa ya, selain dipakai buat produksi air minum ya. Ini biasanya sering dipakai sama anak-anak muda buat nongkrong kayak gitu kalau sore pacaran, dan malam pun kadang masih banyak suka ada yang nongkrong ya anak-anak muda di sini. Termasuk kita. Ya kalau kita kan explore Oh, kan. iya. Sebenarnya nggak tahu, gue juga nggak ngerti ya maksudnya orang-orang yang pacaran tuh pada pacaran di sini pada ngapain. Tapi menurut pandangan horor lo pernah dengar nggak dari warga sekitar? Udah, gue pernah lihat sesuatu nih di waduk Kerenceng. Kalau gue sih pernah denger ini doang, ini nggak tahu gosip, nggak tahu bener ya, katanya pernah ada yang meninggal juga di sini, tenggelam gitu-gitu ya. Iya nggak sih ya? Tenggelamnya sih gimana sih? Tahu nggak? Kalau tenggelam sih, Apa ketarik? Apa emang udah? Berenang gitu kan, maksudnya di sini kan udah ada larangan Iya, kan, iya. dilarang berenang gitu-gitu. Ya, maksudnya berenangnya apakah orang yang emang nggak bisa berenang kah ataupun ada mistis lah, kejanggalan gitu aja. kalau saya lihat sih karena kecelakaan aja di Kecelakaan. sini, yang berenang itu langsung tenggelam itu karena mitos kecelakaan. Tapi kira-kira menurut lo Mbak Ajendi, masih ada nggak orang yang meninggal di sini? Yang masih gentayangan Arwahnya ada. masih ada. Laki-laki. Wadaw, merinding dong saya. Ini Ada berapa udah- banyak kira-kira? udah berapa tahun yang lalu? Kira-kira ada berapa banyak Saya kelihatannya ada satu doang yang laki-laki yang masih gentayangan? udah kadang kalau malam itu dia sering muterin dari waduk ke sini, sampai sini dia muterin dari ini apa, Dari mana tuh? dari sana. Dari sana mana? Sana. Dia muterin gitu. Dia lari apa jalan?
kan biasanya ada tuh setan yang emang kebiasaannya tuh dia kan selebet gitu. Apakah dia emang merupakan cuma jalan biasa jalan. jalan biasa? Oh, tapi sih iya sih, menurut gua sendiri sih, dari pandangan mistis gua udah banyak sih yang bilang kalau misalkan daerah ini tuh benar-benar apa ya, terkenal dengan keangkerannya juga sih ya. Bener kata Ajendi, banyak kerajaan-kerajaan yang mungkin nggak kita orang tahu gitu loh. Ya, dan saya asli merinding banget, dan Saya juga tekanannya sekarang ini merinding. kuat banget sekarang. Tekanannya kuat banget, saya Gua enggak ya. nggak bisa ngelanjutin sampai muter sana deh. Kenapa itu? Kayak udah baru jalan aja udah tekanannya kuat banget ini. Saya bisa dari sini aja nih. Jadi yang belum tahu Ajendi adalah orang yang bisa menerawang ya, bisa menerawang sesuatu hal ya, yang nggak kita orang normal ketahui, bukan indigo ataupun bukan apa-apa, tapi dia yang bisa menerawang keberadaan sosok-sosok makhluk astral ataupun halus yang nggak bisa orang normal lihat, tapi Ajendi bisa menerawang ya, bukan ngeliat ya. Tapi gue mau nanya sih, kalau orang-orang yang kayak misalkan kecelakaan di sini meninggal gitu, itu jasadnya ditemuin apa nggak sih? Ditemuin, pasti ditemuin. Karena Pasti jasad itu nggak mungkin hilang. Ini dalam berapa meter? Ini kalau di terawangan perkiraan ini sekitar 10 meteran dalamnya. Iya. Tapi kalau menurut gua Dam, kalau misalkan orang hanyut di sini itu nggak bakal kemana-mana sih, karena kan Iya cuma sih. sekitaran putaran aja. Tapi kalau kan nggak ini tahu cukup kesedot luas sama juga. turbin ya, karena kan sini kan tahu gua ada turbin juga, tapi kan nggak tahu kalau jasadnya kesedot turbin kan bisa hancur gitu. Jadi kita jalan dikit ya, Ajendi masih kuat nggak Ajendinya? Karena gini ya teman-teman, Ajendi ini kenapa bukan yang nggak kuat karena takut ya, tapi karena emang beban yang dia rasakan itu besar gitu, berat banget gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat Ajendi sosok kayak gini, nggak ada apa-apa. Tapi kalau dilihat dengan spiritual, luar biasa. Banyak dogon-dogonnya. Jadi Ram, menurut lo nih, pertama kali lihat kondisi malam, lo udah pernah lihat gak sih ke sini? Malam gue biasanya sih cuman lewat-lewat aja sih. Maksudnya gue belum pernah sampai yang masuk ke dalam sininya gitu untuk explore gitu, untuk keadaan malam. Bahkan gue pun penasaran, maksudnya di sebelah sana itu apakah ada perkampungan atau apa? Kalau sana yang emang kampung, kalau sana. Cuman di sini karena kampung yang ada pulau kecil gitu. Tapi warga tuh masih sering make apa namanya? Tempat Pakai waduk mancing ini. sini ya. Oh, dipakai mancing. Mancing. Kita juga Kalau ya. sore rame di sini. Tapi nggak ada yang makanya mancing. nggak Oh itu yang kelihatan kelap-kelip mitosnya. apa itu merah? Mana? Oh dari lampu atas. Kirain biasanya kan ada juga mancing malam-malam jam Kalau segini malam kan. itu kalau mistisnya saya lihat-lihat sering terjadinya penampakan perempuan di sini. Itu udah lama sekali tinggal Dia di sampai sini. sekarang juga masih ini penampakan perempuan. Enggak, dia sebelum adanya waduk ini Ini apakah emang sebelum pas adanya waduk. adanya waduk? Karena kan setahu gua kalau waduk kayak gini kan ini buatan. Waduk kan Iya. emang buatan kan. Adanya waduk dia dari sini. Oh. Kecuali yang lebih dalamnya lagi kerajaan sebelumnya. Oh. Sebelumnya ada waduk dia udah ada di sini. Ya kita tahu sendiri ya kan, kota ini juga emang di pesisir ya. Mungkin dulunya ini juga pesisir kan, juga kita nggak tahu kan gitu. Ya, bisa jadi sih. Karena Cuma juga kita ini lagi berdampingan sama alam goib yang ada kerajaannya. Tapi gue mau nanya nih, maksudnya makhluk yang ada di sini nih apakah pure makhluk yang emang dari arwah gentayangan atau ada makhluk-makhluk yang kayak misalkan entah itu siluman apa gitu, ada nggak sih? Kalau di sini yang makhluk yang suka bolak-balik yang kayak di gitu. sini yang perempuan itu pure jin, bukan arwah gentayangan. Kalau yang tadi yang saya ceritain laki-laki emang itu arwah gentayangan. Itu ya nggak baik diceritakan. Tapi kalau yang setengah-setengah gitu ada nggak? Maksudnya yang kayak misalkan siluman ikan atau siluman buaya gitu kan? Kalau Yang gentayangan di sini ya? siluman buaya emang ada, cuman sekarang lagi nggak ada di sini. emang di mana dia? Enggak, maksud gua loh. Kan dia kan tempat aslinya di sini. Bukan, Oh, nggak ada bukan. lagi. Ini cuman kerajaan kecil. Oh. Persinggahannya. Kalau di jalan tuh rest area mungkin. Iya. Tadi itu tekanan berat itu ya makhluk-makhluk yang biasa juga mondar-mandir. Tapi sini sekarang banyak yang banget. yang Ajendi lihat di belakang kita ini, menurut Ajendi ada sosok apa nih? Mungkin Ada berapa makhluk? mungkin Ajendi bisa menerawang gitu. Kayaknya nih ada sosok ini, ada sosok itu gitu. sosok perempuan. Perempuan. Apa Ciko mau ngerasain dengan
Aduh, rasanya tangan. punten ini saya sudah merinding ini. Ya, enggak, takutnya mau ngerasain, mau ngebuktikan. Tapi di mana? Coba yuk bentar. Masa lu gak penasaran sih? Oh, ini tempat ini. Iya di sini. Ini tempat ini saya. Belakang itu campur. Tapi merinding gua, bro. Gua lagi nggak gimmick loh, Dam. Gua lagi nggak gimmick gua. Sini nih dia dari tadi ngikutin ya, ngeliatin kita. Mungkin kita mau dia sih, Tadi takutnya kita teman-teman kita udah ngapain salam yang belum enggak di sini. Belum, Ngeri kita juga. kalau ada titip misteri nggak pernah salam. Enggak berlangsung Langsung barbar aja. Yang penting kan sebelumnya ada doa belum? Belum. Ya udah nggak apa-apa. Mau ngerasain ini sosok ininya emang apa ya? Enggak di mana? Posisi tepat gua di sini. Ngeliatin di sini. Lagi ngeliatin di sini. Dia. Ini lagi ngeliatin di sini. Oh, merinding dong saya. Lagi pas ngeliatin, cuman nggak apa ya? Nggak galak, nggak terlalu Ganggu lah ya. Iya, nggak ganggu. Cuman dia pengen tahu kayak siapa ini yang datang. Tuh. Tapi menurut lo si sosok cewek ini energinya kuat apa Ya, biasa aja? biasa. Bisa ngelawan nggak gitu? Takutnya kan ada tuh, misalkan makhluk-makhluk Ya, yang kalau bisa kitanya- ngelawan. kalau kitanya- Contohnya kayak jawara, Nah, kayak gitu-gitu, enggak Kalau bukan? kitanya nantang ya dia juga berontak. Berontak. Cuman kan saya kesini cuman pengen silaturahim dan pengen tahu, pengen kenal di sini. Ya jadi walaupun saya lama di sini, saya belum pernah sempat kenalan di sekitar sini, hanya main-main aja. Gitu. Beda main sama kenalan tuh beda. Ya betul Kalau betul. kenalan tuh saya udah raga apa ininya, Udah bertemu ya. ya, kayak kalau udah ngelihatnya ke dalam. Jadi yang sekitaran saya nggak sadar. Gitu. Tapi itu gue mau nanya yang di sebelah sana kan ada kayak pos gitu ya. Nah, itu kalau di situ menurut ada anak penerawangan kecil di situ. Hah? Ada anak kecil. anak kecil. Gue tuh pas pertama masuk nih teman-teman ya, langsung ngarahnya ke sana, kayak itu horor banget tempat, kayaknya seru kalau masuk ke situ gitu. Apakah Tapi nggak berani gue. apakah dari tim untuk mencoba untuk memasuk ke sana? Nah, jadi kita nih mau menuju tempat mungkin nggak ke atas ya, mungkin di bawah aja. Setahu gue di bawah ini Ajendi lihat apa? Katanya tadi di jalan. di belakangnya di belakang. Oh, di belakangnya Iya. ada suasana kecil. Di belakang pos ini ya. Nah, yang gue tanya suasana kecil ini, apa kan ada kalau menurut orang Sunda ada namanya budak hideng, kayak tuyul hitam. Anak kecil tapi Enggak, ini hitam semua. enggak, ini apa? Biasa kayak anak kecil biasa. Oh, dia korban apa emang Nunggu di sini dari lama. penunggu udah dari lama? Nah, ada sih ibunya ada. Ibunya ada. Tapi ibunya lagi jauh di sana. Dia lagi main. Ibunya itu sosoknya? Ya sosoknya itulah si Nyai itu. Oh, sinya. Mbah panggilan. Mbah. Oh, berarti belakangnya pantesan karena belakangnya adalah pohon ceri. Ada pohon pisang juga. Iya, pohon pisang juga. Jadi lo udah mau coba untuk mendekat pohon pisang? Enggak, gue di sini aja lah. Jadi bisa kita ke sana untuk menerawang apa aja sih yang ada di sana. Oh, di sini. Gitu. Jadi ini Ajendi kita kan kayak maksudnya udah termasuk apa ya, tempat bebas gitu kan. Ibaratnya udah seperti tempat-tempat kebun-kebun gini Alam kan ya, alam bebas gitu kan. Pasti kan mereka juga random kan, nggak hanya menurut anak kecil. Nah sekarang yang dilihat oleh Ajendi, apakah ada? Mulai saya ini sekarang merinding. Nah, sekarang sih lagi jauh sih, masih Lagi belum jauh. Tadi anak kecil itu langsung lari pas Langsung kita mau lari. ke sini tuh langsung lari dia. Lari ketakutan gitu ya? Enggak, dia udah respon kayak Oh, dia cuma respon. ngeliat doang. Tapi menurut Ajendi nih, tempat yang kita lakukan sekarang adalah kebun yang di pesisir waduk. Menurut Ajendi tempat mana nih yang kira-kira bisa menurut pantauan Ajendi yang creepy party? Kalau yang di sini pinggir-pinggiran sini emang lagi nggak ada nih. Cuma kalau ada saya ngerasain energi kuat banget di sana di pinggiran pesisiran waduk itu, kayak biasa semacam pocong lah. Pocong. Di sana di ujung, tapi kuat Banget ya. Sama pocong. energinya buat energi ininya, kemarahannya dia kencang banget. Wah, Kayaknya dia merasa keganggu keganggu ya. kehadiran saya di Sekarang sini. Iya. Sekarang ini.
mungkin Wah, energi saya tadi yang kebuka tadi kali. dia ngerasa Keusik keusik gitu ya. kuat banget. Wah, bener sih. Bisa kalau bisa ya Pak Detektif Explore ya. ekspor nggak apa-apa. Bagus ya. Bagus, semuanya mumpung lagi marah banget. Nah, jadi kita kalau misalkan untuk ekspor cocok kali ya. Cocok di sini. Cuman ada perbatasan ya Pak Detektif ya. Jangan terlalu pinggir banget. Ada perbatasan apa tuh? Perbatasan Ada yang harus kita jaga. waktu ekspornya. Oh, jangan terlalu ke dalam ya. Ke pinggir banget. Pinggir-pinggir banget ya. Takutnya kan ya tahu sendiri ya makhluk Pasti halus. ada itu, ada soalnya Ada yang jahil, ada energi kan. penarikannya ada. Iya. Dam, gua tanya ke lu sekarang, apa lu berani mencoba untuk mengeksplor? Nggak berani gua. Kenapa lu nggak berani, bro? Nggak berani. Bukan apa-apa bro. Gua bacaan surat tuh nggak semuanya hafal gua. Kulhu doang gua. Allah. Nggak banyak Sama. nguasain. Takut kenapa-napa sama diri gua kan. Tapi lu pernah nggak sih Lebih baik. ngerasain kesurupan gitu? Belum gua. Belum pernah. Tapi kan kalau sekarang lu kesurupan lu jadi pengalaman pertama, betul nggak? Nggak mau juga Nggak mau gua. juga ya? Nggak mau juga. Horor. Jadi gitu Dam, lu nggak berani Dam untuk Nggak berani, mengeksplor. Jadi kira-kira ada nggak nih dari tim detektif misteri ataupun detektif atau Pak Dokter yang mau Yang ngeksplor? bersedia ngeksplor. Gimana buat Sueb? malam ini. Gimana Pak Dokter? Ya, let's do continue. Alright. Sekarang gua udah tepat berada di depan waduk. Dan konon tadi sesuai dari penjelasan dari A.A. Jendi, katanya di waduk ini didiami oleh beberapa makhluk astral, diantaranya jenis jin atau siluman. Bahkan ada siluman ular atau siluman buaya. Dan di tempat ini juga sangat terkenal dengan keangkerannya. Bahkan katanya di dalam waduk ini terdapat kerajaan jin. Wow, it's amazing for the place. Halo, gue sekarang berada tepat di depan waduk ini. Wow, perasaan gue udah mulai nggak aur-auran ya. Dan ketika tadi kita sedang menanyakan sesuatu kepada Ajendi, menurut Ajendi di tempat ini ada sesosok makhluk berjenis pocong yang katanya dia marah. Dia marah dengan keberadaan kita di tempat ini. Halo, gua mendengar ada kayak suara. Mungkin itu binatang-binatang ya. Atau mungkin gua disambut oleh hantu air. Halo, Sueb in here. Gua masih penasaran dengan yang dibilang oleh Ajendi. Katanya beliau merasakan ada aura kemarahan dari sosok jelmaan pocong yang tidak nyaman dengan keberadaan kita di sini. Oke, kamera gue ngeblur. Apakah ada sesuatu? Cukup lama ngeblurnya. Halo. Dan apa memang benar di dalam waduk ini terdapat kerajaan? Kerajaan jin apa yang berada di dalam waduk ini? Hello. Perasaan gue semoga aja gue bisa tetap kontrol ya, karena gue perasaan gue kayak ada tarikan-tarikan yang menghantar gue ingin semakin mendekat ke area waduk ini.
semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sini kayak ada bekas bebatuan ya, entahlah itu buat duduk-duduk atau buat apa. Gue merasa mencium aroma-aroma yang nggak enak banget gue cium. Apakah di sini akan ada mencongok? Wahai para penunggu dan penghuni tempat ini, tunjukkan wujudmu. Babadagna lelembutna hadir. Mana sosok pocong yang katanya marah dengan keberadaan kita di tempat ini? Apakah ada jelmaan dari hantu air yang menunggu tempat ini? Apakah kalian yang sering iseng atau jahil yang sering mengganggu warga sekitar atau orang yang melintas di area waduk ini? Tunjukkan eksistensi dari kalian. Mana pocong yang tadi katanya marah keberadaan kita di sini? Dan mana sosok wanita yang selalu ingin mendekat kepada kita? Hello. Ini gua lagi di outdoor ya. Gua sekarang explore nggak di dalam gedung atau bangunan. Tapi gue merasa panas banget di sini. Asli panas banget, gerah. Ini udah air ya, gue ada kayak ada tarikan-tarikan. Mungkin kalau gue ikutin, gue nggak kontrol, gue semakin ke tengah. Dari tempat ini juga sering terjadi merenggut nyawa ya. Banyak korban-korban yang meninggal di area waduk ini. Hello. Wow, di sini rumputnya udah tinggi banget dan gua nggak bisa lewatin. Sejauh ini gua belum melihat sesuatu yang menghuni atau penunggu tempat ini muncul, atau sosok pocong yang katanya marah dengan keberadaan kita tempat ini. Mana tunjukkan eksistensi kalian? Hei, babadagna lelembutna yang menempati tempat ini sehingga memberikan momok angker di tempat ini. Wujud rupa jika memang kalian tidak ingin menunjukkan eksistensi kalian, gue izinkan suara kalian keluar. Jangan bersembunyi. Apakah ada moncong-moncong di tempat ini? Ini ada pohon pisang. Gua rasa pocong itu ada di sini. Halo pocong. Gue mau tahu alasan apa Anda marah atau tidak nyaman dengan kehadiran kita di sini. Gue mau nanya untuk para misteri holik atau teman-teman yang lain yang sedang menyaksikan video ini, apabila memang kalian pernah mengalami kejadian mistis atau pernah melihat sosok penampakan di tempat ini, gue mohon tulis di kolom komentar.
Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, gue mohon subscribe untuk kalian bisa terus mengikuti video-video baru dari Detektif Misteri. Sejauh ini gue belum melihat sosok penampakan penghuni atau penunggu dari danau ini, atau mungkin dari arwah-arwah yang merenggut nyawa di tempat ini. Atau mungkin sedang duduk di sini, atau mungkin sedang berenang di waduk ini. Entah itu mermaid, putih duyung, atau setan air yang lainnya yang bersemayam di dalam air, atau mungkin dari kerajaan yang ada di dalam danau ini. Hello, yuhu, so I'm in here. Tunjukkan eksistensi kalian jika memang kalian ada di tempat ini, dan bukan cuma mitos yang gue dengar, tapi fakta yang benar-benar gue saksikan sendiri di tempat ini. Oke. Jadi sejauh ini kalian memang tidak bisa menunjukkan eksistensi kalian. Dan tempat itu yang tadi gue cari, yang katanya ada sosok pocong yang katanya marah dengan kehadiran kita di tempat ini. Dan ternyata gue tidak melihat dengan mata kepala gue secara langsung. Dan sekarang gue udah ada di bibir tepat waduk ini. Masih juga kalian tidak menunjukkan asistensi dari kalian. Dan gue udah tepat ada di atas tepi waduk ini. Itu artinya explore gue di tempat ini berakhir. Gue kembali ke tim Detektif Misteri yang lain. See you. Baiklah para misteri-holic, itu tadi Detektif Misteri jalan-jalan. Gimana? Sudah keripik-keripik party belum? Kalau dari gue sendiri sih udah ngerasain namanya merinding-merinding sih. Soalnya kan gue sensitif banget sama begituan. Jadi gue udah ngerasain sih merinding-merinding. Tadi nggak diajak kenalan sekalian? Enggak, tadi mau ajak kenalan, dianya kabur katanya kan. Kata Jendi. Ini di belakang. Mundur, bukan kabur, mundur. Mundur ya. Di belakang kita nih ada pos, cuman kita nggak masuk situ ya. Mungkin nanti next time. Next time. Jadi gimana kesimpulannya Pak Dokter? Pak Detektif. Belum ngomong nih dari tadi. Emang sih ya, tekanan dan sensasi yang diberikan sama makhluk ataupun makhluk astral yang menunggu atau menghuni tempat ini emang kerasa banget tekanannya. Waktu pertama kali nginjakin kaki di tempat ini aja udah merinding-merinding parah sih ya. Terus juga rasain kan sih, apalagi sampai tadi aja di interaksi sama cewek yang katanya mau kenalan tapi malah mundur. Yang waktu gue explore itu kayak apa ya, gue perasaannya pengen lebih ke ngedeketin bibir dari danau ini sih, dari waduk ini gitu. Entah itu apa, nanti kita tanyain aja sama Ajendi sosok apa yang bikin gue kayaknya tertarik banget untuk jalan ke tepi bibir waduk ini gitu. Terus yang gue rasa sih tadi gue ngeliat dari balik-balik pohon-pohonan tuh kayak ada sekrebatan, mungkin itu mah dari yang sekitar sini pengen iseng aja kali, mau nakut-nakutin gitu. Ini Gitu udah aja jam sih. 2, kita syuting jam 2 ya teman-teman ya tuh. Bener-bener horor banget malam Matanya udah Jumat. sayup banget. Malam Jumat jam 2 lagi. Aduh emang. Nih kalau misalkan kalian nggak percaya nih jam berapa? Tepat jam 2 lebih 3 menit. Udah nggak ada suara motor lewat. Aduh, udah Motor horor lewat banget. dan tidak diedit ya anjir. Biasanya orang kan mikirnya diedit di jamnya. Jadi menurut Ajendi gimana ya? Benarkah ada terjadinya kasus-kasus misteri di sini, apa cuman mitos dan cerita orang belaka? Kalau kasusnya penampakan emang benar. Tapi kalau kasusnya Mencelakakan, wadal atau tumbal gitu. itu hoax deh. Hoax ya. Hoax ya.
Berarti emang apa namanya korban-korban yang meninggal tuh pure kecelakaan. Iya, gitu. karena kelalaian makhluk hidup itu sendiri sih. Terus kalau misalnya mitos-mitos dari warga gitu yang suka bilang di sini ada silumannya segala macam itu benar nggak? Benar. Cuman nggak selalu netep di sini. Tidak menampakkan ya dan juga ya. Ya ada sih, pernah saya lihat sih pernah nampak di sini. Cuma ada orang juga yang pernah lihat juga. Saya lihat, tahu itu ke tahun kapannya saya nggak tahu. Cuma saya penglihatan saya yang lalu saya kelihatannya itu seperti itu. Keripip par. Cuma nampaknya ngambang berenangan. Ngambang berenangan. Gimana? Iya. Adam, pesan dan kesan ngikutin Kesan gue Detektif Misteri. ikut syuting sama Detektif Misteri ya merinding ya teman-teman ya, karena maksudnya kita bener-bener di malam Jumat nih ya, sekarang kita syuting. Kaget gue ada gue tuh gampang kaget Keciri Adam penakut di sini. Parnoan. ini bener-bener syuting kita malam Jumat, terus bener-bener di atas jam 12 gitu tuh kan merinding gue tuh. Angin, Bro. Iya, iya ini kita syuting bener-bener di atas jam 12, bener-bener udah nggak ada aktivitas orang sama sekali di sini dan cuman kita doang nih, teman-teman. Tempatnya juga emang ini nggak bukan tempat buat kita main ya, maksudnya tempat-tempat yang kayak gini nih kita harus hati-hati, harus jaga-jaga sikap, jaga sifat gitu-gitulah pokoknya. Jangan sompral aja ya. Iya, jangan sembarangan lah. Oke, itu tadi testimoni dari YouTuber Cilegon yang cukup kondang, Adam Datang. Oke, jadi sekian, langsung saja. Salam satu dunia, dua dimensi bersama Detektif Misteri. Au.